warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Butika. Kali ini di kelas 12 materi matematika kita akan lanjut ke bab 2 pembahasan yaitu mengenai statistika. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, ini kompetensi dasar. Jadi kita diharapkan dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Statistika terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengamatan, dan penulisan literatur, dan penggunaan kuesioner serta wawancara. Penyajian data itu data disajikan dengan cara tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada dengan cara histogram, dengan cara poligon, dan dengan cara diagram. Diagram dibagi menjadi diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kalau penganalisisan data untuk mendapatkan ukuran statistik data, ini kita terdiri dari ukuran pemusatan data yang terbagi menjadi rata-rata, median, modus. Nah, ini rata-rata atau median dan modus pernah kita pelajari di matematika di SD atau di SMP tentang data tunggal. Nah, di sini kita akan belajar menjadi data berkelompok. Nah, kemudian ukuran letak data terbagi menjadi ada kuartil, ada desil, ada persentil. Ukuran penyebaran data ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan simpangan kuartil. Nanti kalian bisa lihat peta konsepnya yang ada di buku. Oke, tahukah kalian? Dibandingkan dengan cabang matematika yang lain, statistik bisa dibilang merupakan cabang yang termudah. Namun demikian, statistik merupakan cabang yang paling luas penerapannya dibandingkan yang lainnya. Kajian tentang statistik dimulai oleh seorang berkebangsaan Inggris. Dia bernama John Ground pada tahun 1620 sampai 1674. Ketika sedang mengumpulkan data dan mempelajari catatan kematian di berbagai kota di Inggris, dia tertarik pada adanya pola yang ia temukan. Maka statistik pada mulanya merupakan ilmu pengumpulan dan pengorganisasian data dari hasil kerja Ground. Nah, di sini ada perbedaan antara statistik dan statistika. Sebenarnya statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistik itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, istilah statistik berbeda dengan statistika. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, dan statistik adalah data itu sendiri. Nah, informasinya atau hasil penerapan dari algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistik dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. Jadi beda ya statistik sama statistika. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari dan berkaitan dengan data, sedangkan statistik adalah data itu sendiri. Seperti itu. Kemudian manfaat dan penggunaan statistik itu apa sih? Nah, yang pertama manfaat statistika. Mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Kemudian mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. Dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling.
dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan, dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan, dapat mengetahui efek dari sebuah variabel, dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang. Luar biasa sekali bukan manfaat dari statistika? Jadi ketika kita ingin menguji atau melakukan suatu riset dan pengamatan, kita uji data tersebut dengan menggunakan statistika. Penelitian yang kita lakukan, datanya akan diakui atau memiliki tingkat kepercayaan itu berdasarkan perhitungan statistika yang kita lakukan. Kemudian peran statistika dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan dapat memprediksi calon yang akan terpilih dalam pemilihan umum melalui quick count. Tuh, kemudian yang kedua, dalam bidang marketing dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi penjualan. Dalam bidang keuangan dan ekonomi makro dapat mengetahui pengaruh kebijakan makro pemerintah terhadap inflasi, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam bidang kedokteran dan farmasi dapat mengetahui efek suatu obat terhadap penyakit tertentu. Itu kita teliti dengan menggunakan statistika. Dalam bidang pertanian, dapat mengetahui bibit yang unggul, yang dapat menghasilkan produktivitas lebih tinggi melalui desain eksperimen. Jadi, eksperimen penelitian itu diuji kebenarannya melalui data statistik. Dalam bidang sejarah, sastra, dan budaya dapat mengetahui efek dari suatu budaya asing terhadap budaya lokal. Nah, itu manfaat dan penggunaan statistik. Nah, beberapa pengertian dasar dalam statistik. Ada yang namanya sampel dan populasi. Ada yang namanya datum dan data. Datum itu data umum. Kemudian ada data kualitatif, data kuantitatif, data cacahan dan data ukuran. Ada statistik dan statistika. Itu istilah-istilah ya, beberapa istilah yang ada dalam statistika. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh objek yang akan kita teliti. Sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar kita amati itu ada disebut sampel. Jadi, sampel itu kita ambil dari populasi yang ada. Lagi ya, populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel ada sebagian dari populasi. Gitu. Itu ada sampel dan populasi. Contoh. Nah, dari sebuah kecamatan yang banyak di desa ini, mana yang populasi dan mana yang sampel? Ya, populasi adalah keseluruhan desa yang ada di kecamatan itu. Sedangkan sampel, kita bisa ambil 5 desa. Misal kita ambil desa kedua, desa ke-6, desa ke-7, desa ke-11, dan desa ke-13. Nah, itu populasi dan sampel. Kemudian, ada datum dan data. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Datum yang telah terkumpul disebut data. Jadi, dari datum itu disebut data. Contohnya lagi, dalam sebuah data berikut, nomor petak sawah, ada sawah ke-1, luasnya 2.400 meter persegi, berat padi gabah keringnya 1.800, kualitas padi gabah keringnya sedang. Kemudian nomor 2, luasnya 2.200, gabah keringnya 1.750. Kemudian kualitasnya baik. Sawah ketiga luasnya 2.700, gabah keringnya beratnya 2.050. Kualitas dari gabah keringnya itu sangat baik. Nah, bilangan-bilangan 2.400, 2.200, dan 2.700 itu disebut datum. Nah, kumpulan dari bilangan ini itu disebut data. Jadi, data ini tersaji dalam bentuk tabel. Sedangkan datumnya mana? Datumnya ya ini, angka ini, dan angka ini. Itu datum. Ya. Paham ya? Kemudian ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Berdasarkan sifat ya.
Nah, kalau kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah, ukuran, objek, dan disajikan dalam bentuk bilangan. Berarti kalau kuantitatif itu berupa angka. Seperti itu. Kalau kualitatif dia berupa sifat atau menunjukkan sifat dan keadaan suatu objek. Nah, data cacahan atau data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau membilang atau bisa menghitung banyaknya objek. Sedangkan data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Tadi statistik dan statistika sudah dijelaskan. Perbedaannya seperti apa? Nanti kalian bisa baca lagi. Kalau statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun data, menarik kesimpulan. Tapi kalau statistik itu adalah data itu sendiri. Ya. Kemudian, cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ada diagram batang. Ini diagram batang udah pernah kalian pelajarin sebelumnya ya. Betika di sini hanya mengulang saja. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok batang disebut diagram batang. Ini ada diagram batang tegak, di sini ada diagram batang mendatar. Di sini ada tahun dan di sini ada banyaknya atau jumlahnya, ada frekuensi. Kemudian ada diagram garis, sama halnya seperti diagram batang, cuman ini bentuknya dalam garis, kurva seperti ini. Variabel. Ada pukul, bagian bawah waktunya berapa, jam berapa saja, kemudian ada banyak kendaraan atau frekuensi di sebelah sini. Itu diagram garis. Kemudian ada diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran. Nah, seperti ini. Di suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa dengan rincian sebagai berikut. Ada siswa SD itu sebesar 50%. Tahu kan? Berarti 50% dari 180 berapa? Data seperti ini sangat menarik. Berarti kalau misalnya kita sudah pandai membaca data seperti ini, kita bisa tahu kebenarannya. Oh, ternyata di daerah tersebut atau di kelurahan tersebut pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa dengan rincian 50% siswa SD. Berarti 50% dari 180 adalah sebanyak 90 orang gitu. Dan SMK, SMA dan SMP bisa kalian hitung. Seperti itu. Itu diagram lingkaran. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini yang nanti akan kita bahas. Daftar distribusi frekuensi ini masih datanya data tunggal. Apa data tunggal? Waktu di SMP atau di SD kalian belajar tentang data-data tunggal. Misalkan nilai ulangan yang yang nilai ulangannya dapat nilai 2. Berarti ada frekuensi atau turis ada 2 orang. Di sini datanya terlalu banyak, bagaimana caranya kita menyajikannya? Kita akan menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok atau datanya data berkelompok. Di mana data berkelompok di sini ada ada interval kelas, ada banyak kelas. Oke. Kita bahas. Dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, ada yang namanya kelas. Bagaimana cara kita menentukan kelas? Rumus untuk mencari banyak kelas, ini bisa kita gunakan K ya, misalkan kelasnya itu K. K, rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu apa? N-nya itu banyak keseluruhan data. Misalkan ada data ulangan matematika 50 orang siswa, berarti N-nya itu adalah sebanyak 50 siswa. Gitu. Itu berdasarkan rumus. Nah, 3,3 itu diceknya lewat mana? 3,3 log N. Biasanya kita gunakan kalkulator sebagai pembantu atau pengecekan nilai lognya. Tapi gimana kalau misalkan nggak ada kalkulator? Biasanya
kita di soal sudah tentukan banyak kelasnya ada berapa gitu. Nah, ini hanya untuk rumus pengecekan menggunakan kalkulator. Kemudian ada batas kelas. Ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas kelas bawah dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Nanti batas kelas nanti Butika akan bahas. Kemudian ada tepi kelas, ada tepi bawah, ada tepi atas. Kalau tepi bawah itu angkanya selalu dikurang 0,5 dan batas atas selalu ditambah 0,5. Kemudian ada panjang kelas. Bagaimana cara panjang kelas? Kalau di buku itu bukan panjang kelas, tapi namanya ada interval kelas ya. Nah, di sini ada interval. Ada panjang kelas atau interval kelas. Biasanya kita kasih lambang I gitu. Sama dengan I itu rentan dibagi dengan banyak kelas. Atau K yang tadi banyak kelas diambil dari rumus log ya. Nah, kalau rentan gimana? Kalau rentan diambil dari rentan ya. Rentan kelas itu diambil dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini nggak ditulis kayaknya di sini nih rentan. Tapi nanti kalian diingetin aja ya. Nanti kalian tulis. Tadi ingat ya, sekali lagi ya. Nih. Tadi ada kelas, rumusnya ini. Kemudian ada batas atas, batas kelas dan tepi kelas. Kemudian kita mencari panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelas ketika kasih tanda I ya. Kalau di buku dia adanya I. Nah, itu diambil dari rentan dibagi dengan banyak kelas. Rentan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini ada titik tengah kelas. Titik tengah berarti batas bawah ditambah batas atas itu dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok? Itu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, buatlah statistik jajaran dari data mentah, kemudian tentukan nilai rentan. Nah, di sini ternyata dibahas rentan, yaitu R sama dengan X max, atau X-nya itu bisa data terbesar dikurangi data terkecil. Langkah kedua, kemudian tentukan banyak kelas. Berarti K tadi ya, berarti R sama K. Langkah 1 tentukan R, langkah kedua banyaknya kelas. Menggunakan kaidah empiris Stargest. Itu rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini boleh kalian pakai kalkulator. K banyak kelas dan N ukuran data. Kemudian langkah ketiga, nah tentukan panjang kelas. Nah, itu yang tadi R dibagi dengan K. Yang ini dibagi dengan yang ini. Nah, ini diingetin ya langkah ke-1, langkah kedua, langkah ke-3 untuk menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, langkah keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah ketiga, tetapkan kelas-kelasnya. Tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem turus. Sini Butika kalau nggak salah ada soal. Nah, contoh soal. Suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran ketelitian sampai milimeter terdekat sebagai berikut. Ada 157, sekian, dan sekian. 40 kali pengukuran. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Nah, kita akan membuat daftar tabel distribusi frekuensinya. Kita lihat di sini. Langkah pertama, nah, tadi ingat kan? Tentukan dulu rentan atau range.
Data terbesar 176. Mana data terbesarnya nih? Dari sekian data ini data terbesarnya adalah 176. Kemudian data terkecilnya adalah 119. Ini kayaknya datanya dari data yang tadi ini diurutkan dulu. Dari di sini dia masih ngacak. Tapi kalau di sini datanya sudah terurut dari data terkecil sampai terbesar. Berarti 176 dikurang 119 hasilnya adalah 57 mm. Ini rentan. Nah, setelah itu tentukan kelas. Dengan cara K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40. Nanti kalau pakai kalkulator ya. Nah, kalkulator. Nilainya adalah 6,286 sekian-sekian. Nah, ini dibulatkan. Dibulatkan jadi 7. Loh kok jadi 7, Bu? Kan 6,2. Nggak apa-apa. Sebenarnya boleh dibulatkan menjadi 7 atau dibulatkan jadi 6. Itu nggak jadi masalah. Ya, menentukan panjang kelas. Dari rentan dibagi banyak kelas, 57 dibagi 7. Jadi hampirannya 8. 8,1 ini dibulatkan menjadi 9. Nah, tadi dibulatkan jadi 7, sekarang dibulatkan jadi 9. Kenapa seperti itu? Jadi di sini kita main pas-pasan. Pas-pasannya itu seperti apa? Di sini, kelas-kelas dan titik-titik tengah kelas. Kelas pertama diambil dari data terkecil, yaitu 119. Kemudian kita cari di sini, lihat ada panjang kelas. Panjang kelas itu untuk menentukan jarak dari nilai paling kecil ke angka selanjutnya. Kan 119 sampai 127. Panjang kelasnya itu ada 9. Kita hitung aja dari 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Loh, kok 98, Bu? Ingat, ininya 119 nih pun dihitung. Jadi dari 119 itu kita hitung. Jadi kalau misalkan Butika, di sini ada tabelnya nggak ya? Coba kita lihat. Nah, di sini dari tabel nih. Data ini dihitung tadi panjang kelasnya itu ada 9. Berarti 119 itu dihitung 9. Jadi hasilnya jadi sampai 127. Ingat ya, tadi ya, 119-nya diajak. Jadi kita ngitung dari 119, bukan dari 120. Tadi kan kita ngitung banyak kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, kelas ke-6, kelas ke-7. Loh Bu, kok data terbesarnya itu 181? Nah, kita lihat di sini. Kalau yang tadi, data terbesar nilainya adalah gimana Bu kalau misalkan kita ambilnya di sini 6 kelas aja, banyaknya 6 kelas. Banyaknya 6 kelas dan misalkan panjang kelasnya bukan 8. Panjang kelasnya bukan 9, tapi misalkan 8 gitu ya. Di sini kalau kita tentukan panjang kelasnya 8 dan banyak kelasnya 6, otomatis di sini harus ada 6 kelas dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kita ambil dari data terkecil 119, ya kan? Kemudian panjang kelasnya itu sampai berapa? Tadi kita hitung panjang kelasnya itu sampai 8 ya. Berarti kan 191, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Nah, di sini 126. Di sini berarti 127. Sampai 8. Jadi tambahin 8 berapa?
130, 5, 34. Ini 135 sampai 142. Ini 143 sampai 150. 100 di sini 51 sampai 158, 159 sampai 166. Nah, di sini kalau kita pakai kelas banyak kelas 6 dan panjang kelas 8, ini datanya hanya sampai 166 saja. Kenapa nggak boleh? Karena data terbesar itu adalah 176, sedangkan di sini hanya sampai 166 saja. Makanya kita pakai pembulatan yang ke atas. Banyak kelasnya ada 7 dan panjang kelasnya ada 9. Berarti yang ini nggak bisa kita pakai gitu. Tapi kadang ada data statistik yang memang pembulatannya juga ke bawah. Jadi harus pandai-pandai kita menentukan menentukan kelas pertama, kemudian sampai kelas keberapanya harus pandai-pandai kita menentukan. Oke? Nah, itu untuk menentukan tabel distribusi frekuensi yang data berkelompok. Itu tadi pembahasan materi statistika yang bisa kita pelajari sama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kalau misalkan memang belum mengerti, nanti kita akan coba pakai latihan soal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.